mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan pakai hamba-Mu, biarlah apa yang hamba sampaikan sesuai dengan rencana-Mu, dan Kau berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang mendengarkan firman Kau yang menyertai kehidupan mereka. Dalam nama-Mu ya Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bentar ya. Oke, shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kakak akan menceritakan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kakak mau bertanya, yang masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu siapa? Yang masih ingat? Ayo, kakak. Apa? Sini, ke depan. Oh, enggak. Yang minggu, Darren sini. Apa? Sini, maju ke depan. Tahu sama teman-teman. Minggu lalu kita cerita firman Tuhan apa? Yang terbaik. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang adik-adik harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan hari ini ya, karena kakak akan bercerita tentang firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik harus fokus mendengarkan cerita yang kakak sampaikan. Tidak boleh ada yang ribut, yang ngobrol sama teman, yang bandel. Tidak boleh ya. Oke. Nah, Simon duduk ya. Nah, hari ini kakak akan menceritakan firman Tuhan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Apa? Siapa? Tentang apa? Yohanes Pembaptis. Nah, iya. Jadi ceritanya di Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Nah, di suatu tempat, di suatu kota, hiduplah seorang pemimpin atau raja. Nah, sebelum itu dulu apa yang terjadi di saat kelahiran Yohanes Pembaptis? Nah, di suatu tempat itu atau di suatu kota, hiduplah seorang pemimpin raja. Adik-adik tahu siapa rajanya? Ya. Oh, tidak tahu. Rajanya adalah, nah ini rajanya. Nah, nama rajanya adalah Raja Herodes. Siapa? Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini adik-adik, dia memimpin suatu kota. Nah, di kota tersebut hiduplah para imam-imam yang ada di sana. Nah, imam-imam ini adik-adik, mereka adalah pengikut Tuhan. Nah, salah satunya imam yang hidup di tempat itu adalah Imam Zakaria. Siapa adik-adik? Nah, Imam Zakaria ini adik-adik mempunyai seorang istri. Adik-adik tahu siapa namanya? Namanya adalah Elizabeth. Siapa? Nah, adik-adik, mereka ini sangat disenangi oleh orang-orang di sana. Karena kenapa? Mereka itu adalah orang yang sangat baik. Kenapa mereka baik adik-adik? Karena mereka itu tidak sombong. Mereka itu tidak selalu ramah kepada orang-orang di sana, dan orang-orang di sana sangat senang kepada mereka karena mereka itu sangat baik.
Jadi dan terlebih-lebih adik-adik mereka itu sangat taat dan taat akan perintah Tuhan. Jadi adik-adik kita juga harus taat seperti mereka adik-adik. Biar Tuhan, biar teman-teman atau orang-orang di sekitar kita senang akan diri kita adik-adik. Nah, tapi adik-adik sayangnya mereka itu tidak mempunyai anak. Tapi karena mereka tidak mempunyai anak adik-adik, mereka itu selalu sabar dan salah satunya itu mereka sangat tekun dalam berdoa. Biar apa yang mereka doakan, biar Tuhan yang akan menjawabnya adik-adik. Nah, ini apa? Ini apa? Gereja betul sekali. Tapi pada zaman mereka itu disebut yaitu bait suci. Bait suci itu seperti yang dikatakan Daret, yaitu gereja di mana di sana mereka beribadah seperti kita sekarang ini, beribadah di sini mendengarkan firman Tuhan. Nah, begitu pula dengan mereka adik-adik. Nah, di sana mereka di Israel adik-adik, mereka itu mempunyai tugas giliran tugas di tempat itu. Jadi pada saat mereka bertugas, Imam Zakaria mendapatkan giliran, di mana dia mendapatkan giliran untuk masuk ke bait suci itu dalam mempersembahkan persembahannya. Jadi adik-adik, ketika Imam Zakaria itu masuk ke bait suci, lalu para imam-imam lainnya dan bangsa Israel itu beribadah di luar sambil menunggu Imam Zakaria. Nah, lalu adik-adik, ketika Imam Zakaria masuk ke bait suci atau ke gereja, lalu ketika dia memberikan persembahannya, tahu adik-adik apa yang terjadi? Imam Zakaria kaget. Kenapa dia kaget? Karena tiba-tiba ada malaikat, betul sekali. Dia sangat takut adik-adik. Dia sangat tiba-tiba kaget karena tiba-tiba malaikat menghampirinya tiba-tiba begitu saja. Lalu malaikat ini berkata kepada Zakaria, "Jangan takut Zakaria, sebab doamu sudah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Lalu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Karena mendengar itu adik-adik, Zakaria tidak percaya. Kenapa? Zakaria itu tidak percaya akan omongan, akan perkataan malaikat. Dia tidak percaya adik-adik. Karena dia tidak percaya, malaikat berkata lagi kepadanya, "Karena engkau tidak percaya akan perkataanku, maka mulai saat ini engkau menjadi bisu atau tidak berkata-kata sampai pada hari itu terjadi." Nah, karena dia tidak percaya adik, malaikat itu membuat Zakaria tidak bisa berbicara atau bisu. Adik-adik tahu kan orang yang bisu seperti apa? Nah, orang yang tidak bisa berbicara. Nah, begitu juga dengan Zakaria adik-adik. Dia tidak bisa berbicara karena dia tidak percaya kata malaikat itu kepadanya, sampai di mana nanti hari itu akan terjadi seperti yang dikatakan oleh Imam Zakaria malaikat. Nah, ketika Imam Zakaria menjadi bisu adik-adik, lalu para imam-imam yang menunggu di luar, mereka menunggu Zakaria. Ketika Zakaria keluar dari bait suci adik-adik, tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada Zakaria? Dia tidak bisa. Betul sekali, dia tidak bisa berbicara.
Lalu karena dia tidak bisa berbicara, para imam-imam yang lainnya mereka kaget karena Imam Zakaria tidak bisa berbicara. Lalu mereka percaya bahwa sesuatu terjadi kepada Imam Zakaria di bait suci tersebut. Setelah kejadian tersebut terjadi, adik-adik, tidak lama kemudian istrinya Zakaria atau Elizabeth mengandung. Mendengar itu mereka sangat bahagia, sukacita, senang, karena di mana yang mereka doakan selama ini terwujud, adik-adik. Lalu pada saat itu Elizabeth mengandung 9 bulan seperti kita kan. Sebelum kita datang ke dunia, kita dikandung oleh mama kita 9 bulan. Jadi begitupun dengan Elizabeth, adik-adik. Elizabeth mengandung 9 bulan, dan ketika pada hari itu tiba, Elizabeth melahirkan. Nah, adik-adik tahu siapa yang anak perempuan atau laki-laki yang betul sekali. Oh ya, laki-laki. Nah, Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki. Mendengar akan hal itu, semua orang-orang Israel di sana mereka sangat bersukacita. Mereka sangat bahagia, senang, karena anak yang mereka tunggu-tunggu telah lahir di dunia. Jadi adik-adik, ketika bangsa Israel, ketika para imam-imam lainnya menunggu kedatangan anak itu, lalu mereka bertanya kepada Elizabeth. Mereka bertanya, siapakah nama anak tersebut? Lalu Elizabeth menjawab kepada mereka bahwa nama anak ini adalah Yohanes. Tapi mereka tidak percaya, adik-adik. Mereka ragu. Lalu karena mereka tidak percaya, mereka berkata kepada Zakaria. Tapi karena Zakaria tidak bisa berbicara, maka Zakaria menulis di suatu kertas. Dia menulis nama anaknya tersebut. Adik-adik tahu apa yang dituliskan oleh Zakaria? Nama anaknya. Iya, nama anaknya siapa? Nah, betul sekali. Nama anak tersebut ditulisnya yaitu Yohanes. Pada saat dia menulis, adik-adik, apa yang terjadi? Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Apa? Iya, Imam Zakaria pun bisa berbicara, adik-adik. Ketika dia bisa berbicara, adik-adik, dia sangat bersyukur, dia sangat senang, dia dapat berkata-kata karena di mana apa yang dia doakan selama ini terwujud. Jadi dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya itu sangat bersyukur, adik-adik. Jadi untuk kita sekarang ini, adik-adik, apapun yang kita doakan, kalau kita percaya kepada Tuhan, semua akan terkabulkan. Nah, oke, adik-adik, apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama itu kita mengetahui cerita kelahiran Yohanes Pembaptis. Semuanya udah tahu kan cerita Yohanes Pembaptis? Sudah tahu. Jadi yang kedua, memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Jadi karena kita sudah tahu cerita kelahiran Yohanes Pembaptis, maka kita sebagai anak-anak Allah, kita bisa menceritakannya kembali kepada semua orang, termasuk papa mama kita, adik kita, kakak kita, dan teman-teman lainnya, adik-adik. Jadi makanya kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa menceritakannya kembali. Oke. Oke, adik-adik, karena firman Tuhan hari ini
mengingatkan kita bahwa di mana Yohanes telah dipilih Tuhan sejak ia dalam kandungan untuk melakukan setiap perintah Tuhan, terlebih-lebih dalam diutus oleh Tuhan di suatu tempat tersebut agar bangsa Israel dapat bertobat. Begitupun dengan kita adik-adik, semuanya kita dipilih Tuhan sebagai anak-anaknya untuk dapat memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Seperti yang kakak katakan tadi, seperti papa mama kita, abang, kakak, adik, dan teman-teman lainnya. Nah, jadi kakak, siapa yang mau di sini mau jadi saksi Tuhan? Siapa di sini yang mau sungguh-sungguh jadi saksi Tuhan? Oke, semuanya berdiri. Kakak semua kalian berdiri. Kita sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan supaya apapun yang kita dengarkan adik-adik, semua kita harus sungguh-sungguh mendengarkannya dan kita harus sungguh-sungguh menceritakannya kepada semua orang agar orang-orang yang kita kasih adik-adik dapat terselamatkan. Oke, semuanya kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa, semuanya berdoa. Kakak tidak akan mulai kalau tidak semua. Semuanya berdoa, benarnya berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Mari lipat tangan. Ya, adik-adik, mari kita berdoa ya. Oke, semuanya berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu untuk dapat memberitakan firman-Mu. Tuhan, pakai kami, berkati kehidupan kami.